2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, warga yang hendak mudik melalui jalur tol Jakarta Cikampek meningkat. Sejak dini hari tadi tercatat 4.000 kendaraan diminta putar balik kembali ke arah Jakarta. Dapat mekanisme baru dalam pemeriksaan kendaraan di checkpoint gerbang tol Cikarang Barat, kilometer 31. Kendaraan yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan hanya mobil pengangkut logistik. Sementara untuk mobil pribadi dan angkutan umum, meski telah menunjukkan surat tugas, namun tetap diminta putar balik menuju ke arah Jakarta. Alasannya surat tugas sudah tidak relevan untuk alasan perjalanan dinas. Tercatat 4.003 kendaraan telah diminta putar balik kembali ke arah Jakarta. Kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi dan kendaraan penumpang ini terindikasi akan melakukan mudik. Sementara jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada 17 hingga 20 Mei 2020 tercatat sekitar 306.682 kendaraan. Kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah timur, barat, dan selatan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Cikarang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di sana. Ririn, apakah masih ditemukan pelanggaran yang tercatat pada hari ini? Jumlah kendaraan yang melakukan mudik dari arah Jakarta melalui jalur tol Jakarta menuju ke arah Cikampek ini mengalami peningkatan, di mana sejak dini hari tadi hingga sore hari ini terdapat kurang lebih 4.000 kendaraan yang diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta usai menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian di gerbang tol Cikarang Barat kilometer 31. Terdapat mekanisme baru dalam pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalur ini, di mana kendaraan yang diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan yakni adalah kendaraan pengangkut logistik saja. Sementara untuk kendaraan mobil pribadi dan juga angkutan umum langsung diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta meski berusaha untuk menunjukkan surat tugas. Sebab di mana hari ini merupakan hari di mana sebagian karyawan yakni baik instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta adalah hari terakhir mereka bekerja, sehingga sudah tidak relevan lagi surat tugas diberikan sebagai alasan untuk melakukan perjalanan dinas. Sementara untuk angkutan umum di mana merupakan angkutan umum gelap, maka dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian di mana penumpang diminta untuk turun. Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemudian mensiagakan bus Transjakarta. Penumpang tersebut kemudian diminta untuk kembali menuju ke terminal Pulau Gebang menggunakan bus Transjakarta tersebut untuk dilakukan pendataan dari awal kembali, dan nantinya pendataan tersebut akan memberikan keputusan apakah nantinya akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan atau diminta untuk pulang menuju ke rumah masing-masing. Sementara itu, Davi dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik, puncak mudik, kita ketahui bahwa tinggal 2 hari lagi menuju Lebaran, maka juga terdapat sinergitas antara pihak kepolisian yang berjaga di pos checkpoint gerbang tol Cikarang Barat ini dengan pos penjagaan di jalur arteri, sebab pos kendaraan yang diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta ini kemudian diarahkan kembali menuju ke tol ataupun menuju ke jalur arteri untuk menuju ke arah Jakarta. Namun ada beberapa kemudian pengguna kendaraan ini untuk memilih jalur-jalur tikus untuk dapat melanjutkan mudik. Oleh karena itu, tim dari kepolisian bersinergi untuk dapat menghalau para pemudik ini agar tidak menggunakan jalur-jalur tikus dan kembali menuju ke arah Jakarta untuk tidak mudik ke kampung halaman. Davi. Baik, Ririn, tadi Anda katakan terdapat skenario baru yang memang diterapkan oleh aparat kepolisian untuk menghalau kendaraan yang ingin mudik di sana. Apakah selama penerapannya petugas tadi cukup kesulitan terhadap alasan-alasan para pemudik yang ingin pulang kampung?
Ya memang untuk alasan surat tugas kerja memang sudah tidak diterima lagi oleh pihak kepolisian yang berjaga di gerbang tol Cikarang Barat ini. Namun kemudian ada beberapa alasan yang menguatkan untuk dapat melanjutkan perjalanan. Salah satunya adalah alasan kesehatan atau kemudian ada pihak keluarga yang meninggal, maka pihak kepolisian akan memperbolehkan kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan. Selain itu juga ada beberapa salah satunya yakni sebagai contoh adalah petugas yang akan melakukan pengecekan listrik di daerah-daerah, maka diperbolehkan dengan catatan menggunakan surat tugas yang telah diterbitkan secara resmi oleh perusahaan dari tempat ia bekerja. Sementara itu juga bahwa ada pun antisipasi juga dilakukan dalam rekayasa menjelang takbiran, di mana memang takbir keliling sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah, namun nantinya pihak kepolisian memberikan antisipasi bahwa nantinya lonjakan pemudik untuk mengantisipasi dengan mencuri celah waktu adanya takbir keliling tersebut, maka ditambahkan anggota kepolisian untuk berjaga di setiap posko-posko dari PSBB ini. Davi. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Pos Sekat Cikarang Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wilayah Jawa Timur capai rekor tertinggi. Atau kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kita menuju ke Jawa Timur. Sudah ada Asfi Manar di sana dan kita akan melihat situasinya langsung di sana. Asfi, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah pemudik sudah ramai melalui jalur tersebut, Asfi? Baik, saya saat ini berada di pintu exit tol Ngawi, di mana pintu exit tol ini adalah pintu keluar dari Jawa Tengah dan sebagainya, di mana sampai hari ini selama dalam satu bulan ini sudah ada sekitar 2.500 kendaraan yang diharuskan kembali lagi ke daerah asal. Rata-rata per hari ada sekitar 80 hingga 100 kendaraan yang terpaksa dikembalikan meskipun berbagai alasan dikemukakan oleh para pemudik. Hal yang memberatkan bagi mereka adalah tidak disertainya surat jalan dan alat-alat kesehatan. Sementara intensitas pemudik yang melalui exit tol ini semakin hari tercatat ada peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan begitu. Baik, Asfi, apa skenario dari petugas yang dilakukan untuk menghalau para pemudik jika memang nanti pemudik sudah terlanjur tiba di sana? Pertama, skenario masih seperti sebelumnya, yaitu menerapkan 3 shift dalam setiap petugas yang ditugaskan. Terus yang kedua, bahwa saat ini bagi yang benar-benar bukan ber-KTP Ngawi ataupun Jawa Timur, itu meskipun dengan surat keterangan dan kurang akan tetap disuruh kembali. Ini demi mengantisipasi semakin banyaknya upaya-upaya oleh pemudik untuk mengelabui para petugas. Seperti halnya mereka menumpang truk-truk, seperti halnya juga mereka menumpang towing, di mana mobil mereka sepertinya terlihat seperti mogok dan harus ada evakuasi. Hal semacam itu menjadi perhatian bagi para petugas untuk lebih intensif mengawasi alasan para pemudik untuk tetap masuk ke wilayah Jawa Timur. Baik, Asfi, jika memang hal tersebut dilakukan oleh petugas, bagaimana dengan jalur-jalur tikus yang bisa menjadi alternatif dari para pemudik yang bisa digunakan di sekitar Ngawi? Apakah jalur-jalur tikus tersebut sudah dilakukan penjagaan juga? Di wilayah Ngawi yang berbatasan langsung dengan Sragen, Jawa Tengah, jalur tikus dipastikan sudah tertutup total. Hal itu terpantau secara khusus oleh Pemkab setempat, sehingga jalur untuk bisa masuk wilayah Ngawi saat ini hanya ada 2, lewat jalur Mantingan dan jalur exit tol. Di mana jalur-jalur tikus seperti yang ada di sekitaran yang masuk ke Jawa Tengah, lewat Magetan, lewat Bojonegoro itu sekarang ini sudah tertutup total begitu. Baik, terima kasih Asfi Manar sudah melaporkan langsung dari Ngawi. Selamat bertugas kembali.